Tuhan, biarkan bobot dari kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami tahu Engkau akan beracara dalam hati dan batin setiap kami. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan, tapi buat hati kami semua sejak hari ini melekat dan berbalik kepadamu. Tuhan, Kau melihat tanah hati yang kering dan tandus, yang membutuhkan siraman kasih-Mu yang luar biasa. Berikan itu dalam hidup anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dialirkan. Tapi juga hamba minta berikan pengalaman ilahi akan mereka dapatkan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Beri jauh lebih dari apa yang mereka harapkan daripadamu, karena limpah kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kemuliaan itu hanya bagi-Mu, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amen. Silakan duduk saudara. Beberapa minggu ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya nanti minta Pak Victor bantu saya bacain ayatnya ya. Saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan saudara sebaik yang saya bisa. Tapi ini awalnya sebetulnya. Beberapa minggu lalu ada seorang hamba Tuhan yang melayani kita di sini, tapi sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan beliau. Nah, ketika dia sedang melayani, saya lagi duduk di sana dengan istri saya berdua, dan tiba-tiba saya merasa diri saya ini seperti seorang bayi yang ditimang dan diayun dengan begitu luar biasa oleh tangan yang besar dan penuh kasih. Dan ketika seperti hidup dan badan saya diayun begini saudara, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan rasanya itu enaknya minta ampun. Lalu saya berkata begini, wow, aku ini orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena rasanya itu luar biasa nikmatnya. Dan setelah peristiwa itu Tuhan berbicara kepada saya. Dan dia berkata begini, di dalam hatimu itu ada kebekuan-kebekuan tertentu yang membuat engkau tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan dengan baik. Selama ini aku banyak mengajari engkau bagaimana cara berpikirku dan cara kerjaku. Rohku telah mengajarkan begitu banyak hal dalam hidupmu. Tetapi di dalam hatimu sendiri ada kebekuan-kebekuan tertentu yang membuat engkau tidak pernah bisa merasakan apa yang aku rasakan. Dan jujur saya berkata, saya dibesarkan sebagai anak yang mindernya luar biasa. Sampai kelas 3 SD saya sekolah, orang tua saya masih nungguin saya di sekolah. Dan begitu saya lihat ke jendela dia tidak ada, saya bisa nangis kenceng dan minta pulang. Ada perasaan minder rendah diri yang sangat besar sejak kecil itu menimpa saya. Minggu lalu saya di Jakarta. Siang kira-kira setengah 12 saya keluar dari kamar. Saya mau diajak makan siang oleh beberapa teman. Di depan kamar saya ada kamarnya orang lain. Dan waktu saya keluar bersamaan dengan itu keluar 3 orang, 1 ibu dan 2 orang anak. Suaminya orang luar negeri, orang British. Istrinya kelihatannya orang Indonesia. Anaknya campuran. Kira-kira mungkin usia 5-6 tahun. Laki perempuan lari keluar dari kamar, mereka mau berenang. Nah, ketika mereka lihat saya, dulu kalau saya sebagai anak kecil saudara, saya melihat orang dewasa yang tidak saya kenal, saya akan kabur. Saya akan menghindar, buat saya itu menakutkan. Tapi anak ini aneh. Nah, saya keluar, saya pakai kacamata sunglasses saya, kacamata supaya gak silau, kacamata hitam saya. Jadi saya keluar pakai kacamata hitam. Tiba-tiba anak laki usia 5 tahun ini berkata good morning katanya. Tidak pernah ketemu kami sebelumnya. Dia berkata good morning. Saya kaget sekali ada orang anak kecil yang tidak saya kenal berani menyapa saya. Dulu saya nggak berani. Lalu saya balas, saya berkata good morning. Dia ngelihat ke saya dan keluar kalimat berikutnya. Dan dia berkata, wow, it's a nice sunglasses.
Dia memuji akan kacamata hitam saya. Dia berkata, wah itu kacamata hitamnya bagus banget. Saya bilang, thank you. And I know, saya berkata. Karena istri saya yang belikan, saudara. Bagus memang. Tidak saya pakai hari ini. Ngapain di gereja pakai kacamata hitam. Saya kemudian pergi, kami pisah di lift. Dia ke kolam renang, saya turun untuk makan dengan teman-teman saya. Tapi apa yang dia katakan dalam hidup saya itu membuat saya berkata, luar biasa ya. Kalau ada seorang anak bisa begitu merdeka mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Dan dari kecil saya tidak mampu itu. Saya orangnya yang rendah diri banget. Makanya jadi pendeta begini, itu mujizat saudara. Nggak mungkin sebetulnya secara manusia, tidak mungkin. Dan Tuhan berkata, dalam hidupmu selama ini ada kebekuan tertentu yang membuat engkau dengan orang juga ada jarak, engkau dengan aku juga tanpa sadar engkau punya jarak. Khususnya ketika engkau berbicara tentang hatiku. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengizinkan, ini loh hebatnya Tuhan. Biarkan aku mengoperasi hatimu dan melakukan sesuatu buat hidupmu. Aku mau bawa engkau sampai bisa merasakan yang aku rasakan. Saya nggak berpikir panjang. Saya berkata, silahkan Tuhan. Lakukan yang engkau ingin lakukan. Dan ternyata saya merasa dalam hidup saya ini, seperti ada yang dikelupasi Tuhan. Pelan-pelan. Dan di dalam bisa berasa sakitnya luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan kepada saudara. Tapi ini yang saya rasakan. Ketika dikelupas itu sakitnya luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata, aku mau tunjukkan kamu sesuatu. Dan engkau akan merasakannya. Dan ini yang kemudian Tuhan ungkapkan, saudara. Saya percaya Tuhan mau membawa semua kita, anak-anaknya. Bukan hanya mengerti bagaimana cara dia bekerja. Tapi lebih dari itu kita akan dibawa untuk bisa mengenali akan perasaan Tuhan. Apa yang dia rasakan terhadap anak-anaknya. Coba buka Alkitab dari kitab Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya minta Pak Victor untuk membacakan Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Ada ungkapan menarik di sini kalau Anda perhatikan di Alkitab Anda masing-masing. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Alkitab berkata bahwa Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak terlalu puas dengan terjemahan kata berkenan sebetulnya. Karena kalau Anda cek dalam bahasa Inggris dikatakan, a man after my own heart. Dan apa artinya sebetulnya a man after my own heart? Minggu lalu ada Dr. Larry Kefauver. Saya kejar dia dengan pertanyaan ini. Apa sebetulnya pengertian yang sebenarnya dari a man after my own heart? Dia coba jelaskan, dia jelaskan. Saya berkata, saya belum puas. Saya merasa ada sesuatu yang di dalam yang saya belum dapatkan, yang saya berasa itu di situ. Sampai kemudian saya tunjukkan ke dia sebuah terjemahan dari Alkitab The Message yang berkata, siapa Daud itu? He is a man whose heart beats to my heart. Dia seorang laki-laki, seorang manusia yang detak jantungnya, degup jantungnya tertuju kepada jantungku. He is a man whose heart beats to my heart. Dia seorang manusia yang detak jantungnya berdegup ke arah aku. Saya mau tanya saudara, kalau Anda ketemu seseorang tiba-tiba jantungmu berdetak kencang, tanda apa sebetulnya? Hah? Coba jawab saya. Kalau saudara ketemu seseorang tiba-tiba apa yang terjadi sebetulnya? Engkau ngalami apa saudara? Hah? Ditagih hutang? Bisa juga. Tapi apa yang kau alami? Coba cari alasan yang positif. Ketika Anda ketemu seseorang tiba-tiba engkau ngalami apa sebetulnya? Hah? Jatuh cinta Pak Tri. Luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang jujur ya? Siapa yang pernah merasa jatuh cinta? Angkat tangan tinggi-tinggi dengan saya. Saya lagi.
Siap. Saya mau lihat suami istri yang ada yang angkat tangan. Dia bilang, lu kawin dengan gua karena apa? Duitmu, Pak. Nah, itu lain lagi. Siapa yang pernah merasa jatuh cinta? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda cukup normal hari ini. Wow. Jadi kita bisa ngomong dengan common ground yang sama, saudara. Dia adalah orang yang degup jantungnya, detak jantungnya tertuju kepadaku. Dan Tuhan mengatakan, orang seperti ini yang aku suka. Kalau Anda perhatikan Daud, orang ini spesial dalam mata Tuhan. 300 tahun lebih setelah Daud mati, ketika Tuhan akan menyelamatkan akan orang Israel, dia berkata, oleh karena aku dan karena Daud hambaku, aku selamatkan kalian. Pada waktu itu saya percaya, bahkan tulangnya pun sudah hancur, gak ada bekasnya. Dia berkata, karena aku dan karena Daud hambaku. Mengapa orang ini begitu spesial? Di perjanjian baru, maaf kalau Anda perhatikan, Alkitab mengatakan yang akan dipulihkan Tuhan adalah bukan kemah Musa, bukan bait Allah Salomo, tapi kemah Daud. Apa artinya itu? Itu kemah yang paling sederhana. Tidak ada halaman, ruang suci atau maha suci. Tinggal buka sekali itu kordennya, langsung ketemu tabut perjanjian. Justru itu yang akan dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak mau lagi birokrasi terlalu panjang untuk anak-anakku ketemu dengan aku. Dan dia berkata, itu yang Tuhan rindukan akan dipulihkan. Dan bukankah Yesus, Alkitab berkata, disebut sebagai anak Daud? Mengapa orang ini sampai begitu luar biasa? Oleh karena dia ngerti yang namanya jatuh cinta dengan Tuhannya. Heartbeatnya tertuju ke Tuhan. Detak jantungnya, degup jantungnya tertuju kepada Tuhan. Dan banyak orang berkata, Pak, kami juga mengasihi Tuhan. Tunggu dulu saudara. Kasih yang seperti apa yang dimaksudkan ini? Nah, saya berkata, kalau engkau tadi berkata pernah jatuh cinta, saudara tahu apa itu rasanya? Itu bukan kalau kita di gereja bergandengan tangan dalam Yesus kita bersaudara. Bukan saudara. Ada sesuatu yang sangat personal, sangat pribadi keluar dari hatimu. Engkau berkata, aku mau yang satu ini. Ada sesuatu arah fokus yang hebat. Tidak ada orang berkata, saya sedang jatuh cinta Pak dengan 15 orang. Nggak ada itu saudara. Selalu dengan satu orang personal. Dan itu Tuhan berkata, seharusnya anak-anakku dengan aku itu demikian. Banyak orang sudah kehilangan makna daripada mengasihi dan jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara tahu itu kasih seperti apa? Tidak ada sebetulnya dengan baik. Dengan baik. Itu merupakan gelora yang ada di dalam kasih sebetulnya. Kalau heartbeat kita ikut main, itulah gelora dari kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan, detak jantungmu tidak ikut bermain, engkau sebetulnya tidak ada geloranya. Dan hanya kasih yang ada geloranya, yang ada detak jantungnya, yang ada degup jantungnya. Itu kasih yang bisa membuat engkau mati untuk saudaramu yang lain. Hari Kamis kemarin saya baru pulang dari Jakarta, lelah sekali sore sampai di rumah. Rumah saya lagi sepi, bukan karena semua pergi. Anak-anak saya lagi nonton sinetron Taiwan, kata Sasa. Saya tidak pernah lihat sinetron itu, believe me, dan katanya itu merupakan babak terakhir. Belakangan saya tahu kata anak saya lagi, saya tidak tahu benar tidaknya. Judulnya adalah Love Storm. Betul Sasa? Love Storm, terima kasih. Badai cinta, luar biasa. Judulnya Love Storm, badai cinta. Siapa yang nonton Kamis lalu? Badai cinta, angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada, wah dikira nggak rohani Pak. Wah. Nah begini baik-baik. Saya melihat ada bagian terakhir dari cerita Love Storm ini, badai cinta ini. Katanya yang main Vic Chow katanya. Itu tetangga saya dulu kecil saudara. Katanya yang main Vic Chow. Nah perhatikan baik-baik. Saya perhatikan ada 3 orang yang sedang bermain dengan beberapa polisi goblok di belakang mereka. Ada seorang pria setengah baya dengan pistol di tangannya. Dia akan membunuh satu di antara mereka.
Dan dua pasang muda-mudi ini berebut ingin mati aja. Jangan aku aja, mereka berebut. Ngerti saudara? Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak ikut ceritanya. Dan tiba-tiba laki-laki ini mulai mengacungkan pistolnya dan dia berniat membunuh si gadis itu. Dan pada saat pria ini akan melihat pistolnya akan ditarik pelatuknya, dia lompat ke arah gadis itu, dia belakangi penembak itu, dia lompatkan badannya ke arah gadis itu, dia tahan dengan badannya. Dan ketika meletus itu pistolnya dan pelurunya menembus sampai ke badannya, dia tergeletak dan darah berlumuran. Saat terakhir saya masih lihat film itu, ini pemuda sudah dying sekarat dalam pelukan gadis yang dia cintai. Dan Anda tahu kalimat terakhir yang keluar, dengan mata sudah hampir terpejam, nyawa sudah hampir putus, dia masih bisa berkata, aku mulai menyukai warna pink, katanya. Dan si gadisnya berkata, I know, aku tahu. Dan dia akhiri hidupnya. Itu bukan cuma kasih, itu ada geloranya di dalamnya. Ngerti saudara? Kalau hanya sekedar, oh kasih, ada orang nembak orang lain, Anda tiarap pertama-tama. Ya kan? Serius, Anda kan, dan mungkin semua orang akan langsung tiarap, langsung kabur. Apa yang membuat seseorang berani pertaruhkan nyawanya? Karena di dalam yang namanya kasih yang dia punya, ada geloranya. Heartbeatnya ikut main di situ. Ada geloranya. Beberapa hari yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya. Saya lagi kacau ini tidur saya. Bangun jam 2, bangun jam 3, Tuhan ajari, Tuhan bicara. Dan dia berkata, masuk ruang doa, sembayang, aku mau ajari kamu sesuatu. Dan kemudian Tuhan berkata, baca Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Nah, tidak ada waktu untuk membaca seluruhnya. Cuman dia mau berkata, dia mau tunjukkan kepada saya dan kepada saudara seperti apa hati Tuhan kepada anak-anaknya. Saya cuplik beberapa ayat, tolong Pak Victor, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjutkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 20. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara dengar baik-baik. Saya baca seperti Pak Victor baca. Yang baca kan begitu kan, mau apa lagi? Saya cerita apa adanya. Tuhan ngomong sama saya begini, baca kok kayak begitu. Baiklah kita menjadikan manusia, ditirukan saya. Terus saya bilang, Tuhan, aku mesti baca dengan cara bagaimana lagi? Baca Alkitab ya begitu dong. Saya mesti baca bagaimana? Dia berkata, iya, baca kok begitu. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa. Masa begitu? Lalu saya tanya, harusnya bagaimana? Dengar yang dia katakan. Tuhan berkata gini, baca dengan gelora cinta. Hah? Saya bilang, apa-apaan? Dia bilang, ya, kalau kamu baca Alkitab, baca dengan gelora cinta. Hari ini aku beri kamu mengerti yang aku rasakan. Saya bilang, Tuhan, ajari dong. Aku gak ngerti, aku baca begitu. Ya, itu baca seperti orang mati. Baca dengan gelora cinta. Saya ceritakan kepada saudara.
Kejadian yang sebenarnya ketika di awal Tuhan menciptakan manusia. Supaya Tuhan mengerti dan Anda mengerti apa yang sebetulnya ada dalam hatinya. Dan Tuhan berkata begini, aku ini kasih. Betul? Allah itu kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih yang di dalamnya ada geloranya. Bukankah dia membuktikan dia mati buat kita? Hanya kalau ada kasih yang ada gelora cinta di dalamnya, Anda bisa berkata, itu yang bisa membuat orang mati untuk orang lain. Dan aku sebagai Allah yang kasih, yang punya gelora kasih yang luar biasa, aku ingin berikan kepada siapapun yang bisa ngerti geloraku ini. Tapi seluruh makhluk surgawi, dari malaikat sampai semua makhluk surgawi, tidak ada satupun yang bisa mengerti yang aku rasakan ini. Karena mereka suatu makhluk yang beda dengan aku. Dan engkau tahu, dari kekal gelora ini ada. Dari kekal gelora cinta ini ada dalam hidupku. Dan aku tidak bisa bagikan kepada orang yang bisa mengerti ini. Karena kami beda. Sampai satu kali dia berkata, aku berkata, ini caranya. Ada cara yang brilian. Bagaimana caranya? Buat manusia yang seperti kita. Buat ciptaan yang serupa dan segambar dengan kita. Yang ngerti akan apa yang kita rasakan. Yang punya jiwa, yang punya nyawa, yang punya perasaan. Yang bisa ngerti yang di dalam kandungan hati kita. Lalu aku kotori tanganku. Aku bentuk dari debu tanah. Dan tidakkah engkau mengerti ketika aku mulai bentuk manusia, malaikat di surga semua tegang. Karena mereka berkata, dia mau jadikan membuat binatang apalagi. Mereka telah melihat semua ciptaanku yang lain. Mereka terkagum-kagum. Tapi kali itu bukan dengan perkataan, aku kotori tanganku sendiri, aku bentuk manusia. Ketika mulai jadi, mereka semua kaget. Mereka berkata, loh, bukankah dia itu membuat dirinya sendiri? Dan ketika aku hembusi dengan nafas hidup dan bangun, semua malaikat berteriak, ada Tuhan satu lagi. Karena mereka melihat wujud dan gambarku di sana. Dan itulah Adam. Manusia yang bisa punya gelora cinta dan kasih yang sama seperti yang aku miliki. Itulah sebabnya keadaanku tidak beda dengan Adam bersama dengan semua makhluk dan binatang lain di Taman Eden. Dia punya gelora cinta yang luar biasa. Dia punya kasih yang luar biasa. Ketemu gajah hanya bisa dia belai. Ketemu jerapah terlalu tinggi kepalanya. Ketemu monyet terlalu lincah gerakannya. Ketemu burung terlalu cepat terbangnya. Apa yang dia bisa buat? Karena itulah aku berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. It is not good for man to be alone. Kenapa tidak baik? Because it was not good for God to be alone. Karena tidak baik juga rupanya bagi Tuhan seorang diri. Karena tidak baik aku ciptakan manusia. Dan aku bisa mengerti frustrasinya Adam. Ada gairah di dalam yang ingin ditumpahkan. Tapi gak pernah bisa. Karena itu aku ciptakan Hawa. Dan ketika Adam bertemu Hawa, Tuhan berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari daging. Bukan begitu bacanya. Baca dengan gelora cinta. Adam lihat Hawa, dia berkata, ya inilah dia. Akhirnya ada seseorang yang ngerti apa yang dia rasakan. Dan Tuhan berkata, itu aku, nak. Engkau ada supaya ngerti gelora kasih dan cintaku yang di dalam. Bukan cuma engkau mengerti cara kerjaku, tapi engkau mengerti gelora yang di dalamku ini. Dan kemudian Tuhan berkata begini, tahukah engkau mengapa aku lahir ke dunia? Saya bilang, oh ya, aku ngerti Tuhan. Yohanes 3:16,
karena Engkau begitu mengasihi kami kan? Ya. Tapi mengapa aku lahir ke dunia, datang untuk menyelamatkan Engkau? Saya bilang, ya karena itu. Dia berkata, karena Engkau tidak ngerti gelora yang di hatiku. Dan Tuhan tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Buka Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Nah, perhatikan setiap kali saya bicara soal ini, buang erosnya, buang hawa nafsunya, buang seksnya. Anda akan merasakan keindahannya. Just istilahnya get the feeling, tangkap perasaannya. Yang dirasakan itu apa? Itu loh gelora kasih Tuhan buat kita. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Anda perhatikan, dari ayat yang pertama dan yang kedua tentang bagaimana Yesus akan lahir, tapi alasan utamanya adalah kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Kalau Anda baca dengan gelora cinta, saya cerita ini yang terjadi. Manusia yang Dia ciptakan untuk bisa mengerti perasaannya, yang bisa menangkap getaran hatinya. Ternyata manusia itu nyeleweng dengan setan. Tuhan lagi kunjungi mereka pagi-pagi sekali. Dia jalan di taman, dia cari Adam, tidak ada, dan dia bertanya, Adam, where are you? Adam, di mana engkau? Dan tiba-tiba Tuhan melihat kenyataan Adam sudah selingkuh dengan setan, dengan melakukan apa yang setan katakan. Manusia terbuang dan ditindas oleh setan. Dan Tuhan berkata, aku kirim hamba-hambaku, aku kirim nabi-nabiku dari zaman ke zaman. Aku berkata kepada mereka, kembali mempelaiku, kembali kekasihku, kembali. Tapi mereka tidak pernah mau kembali. Hatiku bergelora, sakitnya luar biasa, cemburunya luar biasa. Tidak ada gelora kasih yang tanpa cemburu. Kalau Anda cemburu artinya masih ada rasa memilikimu. Gelora cinta itu mesti ada cemburunya. Saya mau tanya, siapa yang pernah merasakan cemburu? Coba angkat tangan, saudara. Jujur, siapa yang pernah cemburu? Saya tanya kepada saudara, sakit nggak saudara? Sakit. Dan Tuhan berabad-abad menunggu. Dia kirim nabi-nabinya yang berkata, kembali, kembali. Tapi itu mempelai, dableknya luar biasa. Tapi kasihku terlalu besar untuk membiarkan mereka tidak kembali. Sampai pada puncaknya aku berkata, baiklah, aku tidak tahan lagi. Aku sendiri akan datangi dan bayar tebusan supaya aku dapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Itu Tuhan, saudara. Dan saya jujur berkata, Tuhan, bertahun-tahun aku ajarkan khotbah keselamatan. Dia berkata, enggak salah, yang kamu ajarkan tidak salah. Hanya engkau tidak bisa menangkap gelora cinta yang di dalamku terhadap anak-anakku. Dan setiap kali saya berkata begitu, buang sisi erosnya, buang sisi seksnya, Anda akan bisa menangkap beauty-nya, keindahan yang ada di dalamnya. Baca dengan gelora cinta, Anda akan bisa ngerti hati Tuhanmu kepadamu. Dan selama Yesus hidup di dunia ini, kalau Anda perhatikan praktis bahwa apa yang Dia kerjakan, semua tindak tanduknya, Dia orang yang menurut saya cool sekali. Self controlnya besar, saudara. Dia kendalikan dirinya dengan bagus sekali. Dia tenang, dia bisa enjoy semua. Dia melawan menghadapi orang-orang munafik, dia tenang. Bahkan ketika disiksa, dikhianati, dia mengalami apapun, dia cool sekali. Dia nggak tergerak dan sama sekali tidak pernah lepas kontrol.
hanya satu kali, menurut saya, sepertinya, walaupun tidak, sepertinya dia lepas kendali. Kapan itu? Yohanes 2 ayat 13 sampai 20. Yohanes 2 13 sampai 20. Victor, baca dengan gelora cinta kali ini. Yohanes 2 13, baca dengan gelora cinta. Anda baca itu dengan gelora cinta. Bukan cerita biasa ini. Ada gelora Tuhan di situ. Ayo. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Saya perhatikan, dengan semua keadaan yang dia hadapi, dia bisa kendalikan dirinya. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak beres dalam rumah Tuhan, Alkitab berkata, kita ini bait dari Roh Allah. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tidak ada cinta yang menghanguskan, kecuali di dalam cinta itu ada geloranya, saudara. Kalau geloramu hilang, tidak bisa menghanguskan lagi. Suami istri yang sudah padam, hubungannya sudah dingin, tidak peduli lagi suaminya mau kemana, dia tidak lagi peduli. Tapi kalau geloranya masih ada, cinta itu akan menghanguskan. Uang bisa memotivasi orang untuk berbuat banyak hal. Menurut saya ada motivasi yang lebih gila lagi, yaitu kalau ada cinta di hati kita, kalau ada gelora cinta di hati kita. Dan waktu dia melihat itu, geloranya muncul luar biasa. Dia ambil tali dan dia buat cambuk, dia usir semua, uang dihamburkan keluar. Dia berkata, uang tidak bisa beli ini. Dia bongkar semua, dia singkirkan semua. Muridnya ingat perkataan Tuhan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ada gelora di dalamnya karena mengasihi Anda dan mengasihi saya. Dan satu kali Tuhan berkata pada saya begini, apakah engkau pernah berpikir, mengapa mujizat pertama yang aku buat, dibuat di mana, saudara? Di kota Kana. Pada waktu terjadi apa itu? Pernikahan toh? Mereka kehabisan apa? Anggur. Mengapa aku justru ketika aku mulai pelayananku, yang pertama aku kunjungi tempat orang kawin, dia berkata, bukan karena aku hobi kondangan. Banyak orang hobinya kondangan. Berpikir kalau kelak aku mantu atau kawin, orang juga mau datang ke perkawinanku. Atau ada orang yang hobinya kondangan karena numpang makan. Pakai amplop kosong isi kertas koran, yang berkata ikut nyumbang dan nebeng makan kalau sudah tebal mukanya. Yesus bukannya hobi kondangan, tapi ada tujuannya mengapa dia datang di pernikahan itu. Dan tidak dibiarkan mempelainya, kedua mempelai dipermalukan karena mereka kehabisan anggur. Dia berkata, kalau engkau ngerti gelora di hatiku, aku datang ke pesta perkawinan karena di situ seperti aku melihat diriku sendiri satu hari kelak. Dia berkata, aku datang ke dunia untuk mengambil milikku. Aku mau menyanding engkau dan gerejaku dalam pelaminan surgawi satu kali kelak sebagai mempelaiku. Karena itulah aku datang ke perkawinan itu, supaya aku tahu kemana dan apa, mengapa aku datang ke dunia. Aku mau menyanding engkau dalam pelaminan surgawi sebagai mempelai pria, dan gerejaku sebagai mempelai wanita. Baca ini, saudara, dengan gelora cinta. Anda bisa rasain
apa yang di hati Tuhanmu terhadap dirimu. Banyak orang terlalu beku dengan Tuhan dan tidak bisa merasakan apa-apa. Geloranya di hati sudah tidak muncul lagi. Tapi saya berdoa, hari ini Tuhan akan pulihkan kita. Amen, saudara. Pertanyaan saya yang terakhir. Kalau ada yang mau jujur menjawab, saya akan berterima kasih. Kalau Anda berani, saya kagumi saudara. Siapa yang sedang jatuh cinta saat-saat ini? Ada? Siapa? Oke, baik. Tolong masuk ke depan. Yang di depan, masuk ke depan. Kidung Agung pasal 6 ayat 8 dan 9. Baca dengan gelora yang di hatimu. Biarkan yang lain menikmati geloranya. Kidung Agung 6 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putra-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Terima kasih. Tapi kalau kamu berkata kamu cinta, aku tidak percaya. Kamu harus sedikit lebih romantis. Thank you. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Saya ajari cara bacanya. Bayangin, dengar baik-baik. Ini Raja Salomo. Dia berkata apa? Permaisuri ada berapa tadi? 60. Gila. Teman saya berkata, orang punya mertua satu aja pusing. Dia punya mertua banyak sekali. Salomo ini. Hebat. Permaisuri 60. Selir 80. Anak darah dari lain tak terbilang. Tetapi dia berkata, hanya engkau merpatiku, idam-idamanku. Yang lain cuman rumput yang bergoyang. Hanya engkau merpatiku. Baca dengan gelora. Dia berkata pada saya, ada banyak anak-anakku. Ada banyak orang-orang beriman. Ada banyak orang-orang yang aku urapi. Mereka seperti permaisuri, seperti selir, seperti darah yang lain yang dekat dengan aku. Begitu banyak. Tapi aku cari satu yang aku berkata, engkau merpatiku, idam-idamanku. Dan sampai ketika ketemu dengan dia, aku mau berlutut di bawahnya berkata, engkau merpatiku, engkau idam-idamanku. Yang lain hebat-hebat. Tapi mereka tidak pernah bisa mengerti apa yang aku rasakan. Never. Tuhan mau sebetulnya setiap kita, Anda bisa rasain itu, gelora cinta di hatinya. Saudara, terlalu banyak hidup kita nih yang beku dan tidak merasakan lagi apa yang Tuhan mau kita rasakan. Tapi saya berdoa sore hari ini, rohnya akan dialirkan di tengah-tengah kita. Hatimu akan ditarik balik kepada Tuhan. Amen. Ada sebuah lagu bagus. I come to the garden alone. Lagu ini bagus sekali sebetulnya. Yang berkata, aku datang ke taman itu sendirian. Menurut saya ini merupakan a divine romance. Sebuah romans percintaan ilahi antara Kristus dan jemaatnya. Lagu ini berkata, aku datang ke taman itu seorang diri. Jalan dengan gairah cinta, saudara-saudara, bukan kayak tentara. Dengar baik-baik. Dia berkata, aku datang ke taman itu sendiri. Ketika embun itu masih menempel di bunga-bunga mawar. Orang yang sedang ingin ketemu kekasihnya tidak pernah ingin ditemani oleh rombongan 2 truk atau 2 RT. Dia mau datang sendiri untuk ketemu dengan kekasihnya. Dan dia berkata, aku mendengar suara yang seperti berbisik di telingaku. Anak Allah itu dinyatakan dan menyatakan dirinya. Dan aku diberi Tuhanku melodi yang luar biasa. Yang ketika dinyanyikan itu begitu indahnya sampai burung-burung itu berhenti bernyanyi dan berhenti berkicau. Luar biasa. Dan dia berkata, kami menikmati keindahannya. Dia jalan dengan aku dan dia berbicara dengan aku.
dan berkata bahwa aku ini miliknya. Dan waktu kami bercengkrama di sana, tidak ada orang lain yang mengerti apa yang sebenarnya sedang kami rasakan. Ada banyak anak Tuhan yang hidupnya kaku seperti robot. Dengar suaranya tidak, ngerti yang dia mau tidak. Tapi kita mengaku percaya Yesus, Anda kehilangan esensi yang sebenarnya dari kekristenan. Tapi saya berdoa sore hari ini, kasih dari Tuhan itu akan dialirkan. Geloranya Anda bisa tangkap dalam hidupmu. Amen, saudara. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ayo kita berkata pada hari sejuk, Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Anda tahu kerinduan hatinya? Dia ingin berikan gelora cintanya kepada umat ciptaannya. Tapi dia jumpai fakta yang mengerikan. Merpati idam-idamannya, kekasih jiwanya, nyeleweng dengan setan. Anda bisa rasakan hancurnya hatinya. Dengan air mata dia harus usir Adam dan Hawa keluar dari Eden. Keadilannya memaksa dia bertindak demikian. Kasihnya ingin menahan mereka, tapi keadilannya berkata jangan. Kekudusannya menolak dosa. Tidak ada pilihan lain, mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan berabad-abad dia kirimkan nabi demi nabi. Sebagian dari mereka dibunuh dengan kejam, dibantai dengan mengerikan. Mereka hanya berkata kembali, mempelai wanita kembali, mempelai pria menantikan engkau, dia rindu engkau kembali. Mereka hanya berkata kembali, anakku kembali. Tapi dunia memperlakukan dengan kejam. Ada begitu banyak nabi yang dirajam dengan batu, dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, dicincang badannya, dimasukkan penjara tanpa diberi makan sampai mereka mati, dimasukkan dalam sumur, dibuang ke tempat lain. Utusan demi utusan, satu demi satu mati, menyuarakan suara sang mempelai laki-laki yang berkata kembali nak, kembali kepadaku, kembali merpatiku, kekasih jiwaku, kembali kepadaku. Sampai ketika seluruh nabi-nabinya sudah selesai dan banyak di antara mereka yang mati, maka sang mempelai berkata, hatiku tidak bisa tahan lagi. Apa yang sebetulnya mereka mau, apa yang sebetulnya harus dibayar. Dan dia menyadari kecuali dia bayar dengan nyawanya, tidak ada yang akan kembali kepadanya. Dan 2000 tahun yang lalu dia berkata, baik aku bayar apapun yang diminta. Hanya karena ada gelora cinta yang berkata cinta itu kuat seperti maut. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Itu dibuktikan oleh Yesus kita 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, aku mau bayar untuk anak-anakku, aku mau bayar untuk mempelaiku, supaya mereka kembali kepadaku. Dan dia lakukan itu. Hari ini kita semua mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kembali kepada rumah Bapa, ke istananya. Tapi hati kita membeku kepada dia. Anda bisa bayangkan perasaannya. Atas kita dia mati dan dia korbankan nyawanya. Tapi kita bahkan tidak pernah bisa mengerti akan perasaannya. Saya berdoa lagu ini akan membawa kita kembali kepada taman yang sejuk, yang Tuhan berkata, aku mau hanya berdua dengan engkau. Dia berkata kepada saya, kalau engkau mau tahu cara kerjaku, duduk di kelas, aku ajari engkau. Tapi kalau engkau mau mengerti perasaanku, mari sendiri dengan aku. Biarkan aku buka isi hatiku kepadamu. Mari angkat tangan lagi dan buka hatimu, saudara.